Hai, perkenalkan nama saya Nengah Sukmantare. Saya mahasiswa Stah Negeri Puputuran Singaraja. Jadi kali ini saya akan memaparkan materi filsafat Cina tentang ajaran Taoisme. Taoisme adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari Cina. Taoisme sudah berumur ribuan tahun dan akar-akar pemikirannya telah ada sebelum masa Konfusiusme. Hal ini dapat disebut sebagai tahap awal dari Taoisme. Bentuk Taoisme yang lebih sistematis dan berupa aliran filsafat muncul kira-kira 3 abad sebelum Masehi. Taoisme juga muncul dalam bentuk agama rakyat yang mulai berkembang 2 abad setelah perkembangan filsafat Taoisme. Taoisme juga sering disebut dengan Tao. Tao adalah kekuatan utama di dalam alam semesta yang terdapat pada semua benda, terdapat di dalam inti segala benda di surga dan di bumi, kekal abadi dan tidak dapat berubah. Nama Tao itu diambil dari huruf Cina yang artinya jalan. Berdasarkan sumber-sumber tertulis, umumnya agama Tao diyakini berasal dari Kaisar Kuning. Nah, pendiri Taoisme ini ialah seorang ahli pikir Tiongkok terkenal dengan nama Lao Tse atau guru tua yang diperkirakan lahir tahun 600 sebelum Masehi, bertepatan dengan tahun ketiga dari Raja Qingting dari dinasti Cao. Lao Tse dengan ketekunannya pelajari buku-buku kuno dan kemudian membentuk pendapatnya sendiri tentang agama dan filsafat yang pada masa kemudian sangat menarik perhatian orang-orang yang mempelajarinya. Ketika berumur 90 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan sebagai pegawai arsip untuk kemudian melakukan pengembaraan ke seluruh negara guna untuk menghindari tindakan yang Tao Te Ching merupakan kitab suci di dalam agama Tao. Terpandang kitab suci tertipis di antara seluruh kitab suci berbagai agama yang ada di dunia. Terdiri dari 81 buah sajak-sajak singkat disertai prosa-prosa singkat. Terdiri dari 25 halaman yang kemudian diberi komentar oleh berbagai ahli filsafat sehingga menjadi kitab yang sangat tebal. Nah, kitab ini ditulis oleh Lao Tse pada abad 6 sebelum Masehi. Sangat sulit bagi orang awam untuk memahami kitab tersebut karena sangat puitis dan disampaikan secara lugas. Isi terpenting dari Tao Te Ching yaitu ajaran tentang Wu Wei. Wu Wei merupakan perintah termasyhur bagi penganut Taoisme yang dijadikan pedoman-pedoman dan etika dalam memelihara kehidupan seseorang dan memberikan contoh atau jalan untuk orang yang bijaksana. Ajaran Taoisme cenderung membawa tradisi Tiongkok kuno ke dalam bentuk keagamaan dan filsafat. Dengan demikian, Lao Tse menjadikan Taoisme menjadi paham yang dapat mengimbangi paham Konfusianisme yang terkenal sebagai paham kuno yang berusaha mempertahankan tradisi Tiongkok dalam bentuk baru, tapi berada pada jalan yang sama dengan yang dilalui Taoisme. Nah, Taoisme ini memiliki 4 ajaran. Yang pertama yaitu Dao. Dao adalah inti dari ajaran Taoisme yang berarti tidak berbentuk, tidak terlihat, tapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta. Dao yang penganut-penganutnya Taoisme mempraktekkan Dao untuk mencapai kesadaran Dao dan menjadi seorang dewa. Nah, dan yang kedua yaitu Yin dan Yang. Dao melahirkan sesuatu yang disebut dengan Yin yang artinya positif dan Yang yang artinya negatif. Yin dan Yang saling melengkapi untuk menghasilkan tenaga atau kekuatan. Kekuatan tersebut bersumber dari jutaan benda di dunia. Setiap benda di alam semesta yang berupa benda hidup ataupun benda mati mengandung Yin dan Yang yang saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan. Lambang Yin dan Yang. Yin artinya kegelapan, kejahatan, pasif dan sebagainya. Yang artinya cahaya terang, kebaikan, aktif, positif,
dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu pandangan tentang manusia. Manusia yang sombong dan melakukan hal di luar kemampuannya, maka suatu saat dia akan mendapat celaan yang dapat membuatnya berduka atau menderita. Karena itu, seorang bijaksana yang mengenal Dao dan hukum alam akan memilih mengundurkan diri dan menolak segala penghargaan yang diberikan padanya. Ia memilih untuk tidak menonjolkan dirinya. Meskipun demikian, Taoisme tidak mengajarkan bahwa seseorang harus menyingkirkan seluruh harta benda yang dimiliki untuk mencapai ketentraman batin. Hal yang perlu dibuang adalah rasa kemelekatan terhadap harta tersebut. Nah, ajaran yang terakhir yaitu tentang etika. Nah, dalam menjalani kehidupan yang ada, manusia mengarah pada kehidupan yang alamiah tanpa adanya proses ikut campur. Kehidupan yang alamiah inilah yang menjadi suatu kebajikan dasar yang memicu munculnya 3 buah kebajikan lain yang menuntut manusia dalam kehidupannya, yaitu lemah lembut, rendah hati, dan menyangkal diri. Kelemah lembutan merupakan teman dari kehidupan. Sebaliknya, kekerasan dan kekakuan adalah teman dari kematian. Rendah hati adalah sikap mampu membatasi diri dengan perbuatan seperlunya saja. Nah, di dalam kitab Dao De Jing dikatakan, tidak ada kutuk yang lebih keras, yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Kemudian, menyangkal diri adalah sikap menganggap diri dan hidup manusia hanyalah sebagai pinjaman dari alam semesta kepada manusia. Oleh karena itu, manusia yang bijaksana dan menginginkan hidup tenang dan tentram akan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Dao atau alam semesta. Nah, mungkin demikian yang saya bisa jelaskan mengenai ajaran Taoisme. Mungkin ada hal yang kurang atau salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian ajaran Taoisme yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.